Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sela Anissa, NPM 18477. Di sini saya mengambil memorandum hukum tentang tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis terhadap PT Jiwasraya atas tidak dipenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. A. Latar belakang pemilihan masalah hukum. PT Asuransi Jiwasraya menghadapi tekanan likuiditas yang menyebabkan keterlambatan nilai pencairan klaim terhadap pemegang polis asuransi. Pada 2018, tercatat penundaan pembayaran dilakukan untuk 711 polis produk Bancassurance senilai 802 miliar rupiah. Dan pada tahun 2019 tercatat menanggung tunggakan pembayaran klaim jatuh tempo kepada 1.286 pemegang polis dengan nilai bunga 96,58 miliar rupiah. PT Asuransi Jiwasraya berjanji akan membayarkan klaim milik para pemegang polis. Namun, setelah 2 tahun berlalu, sampai hari ini masih terdapat pemegang polis yang belum mendapatkan pembayaran atas klaimnya tersebut. Maka maka dari itu, saya mengambil topik tindakan hukum yang dapat dilakukan pemegang polis terhadap PT Jiwasraya atas tidak dipenuhinya klaim asuransi sebagai akibat gagal bayar perusahaan. B. Fakta hukum dan identifikasi fakta hukum. Fakta hukum, yang pertama, besarnya potensi kerugian negara senilai 16,8 triliun rupiah. Kedua, dari 13 MI tersangka, Sinarmas sudah kembalikan 77 miliar rupiah. Ketiga, Kejagung sita aset senilai 18,4 triliun rupiah, yang mana aset sitaan ini tidak akan dikembalikan kepada nasabah. Yang keempat, ekuitas negatif. Klaim Jiwasraya tembus 13 triliun rupiah. Yang kelima, ada anak usaha baru bernama IFG Life jadi penyelamat. Yang keenam, Menkeu turun tangan PM 20 triliun rupiah untuk Jiwasraya. Yang ketujuh, ada 1 pejabat OJK dan 13 MI tersangka baru, 6 sudah jadi terdakwa. Identifikasi fakta hukum. Yang pertama, apa saja penyebab yang menyebabkan terjadinya gagal bayar yang dilakukan Jiwasraya terhadap para nasabahnya? Yang kedua, bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah Jiwasraya? C. Penelusuran dokumen atau aspek legal research dan legal audit. Aspek legal research yang pertama, pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Yang kedua, pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang ketiga, pasal 11 dan pasal 21 UU No 40 Tahun 2014 tentang asuransian. Yang keempat, pasal 97 ayat 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Yang kelima, pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Yang keenam, pasal 90 UU No 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Yang ketujuh, pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Yang kedelapan, pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73 POJK 05 garis miring 2016 tentang tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan yang bagi perusahaan perasuransian. D. Alat analisis. Memorandum hukum ini menggunakan alat analisis berupa konstruksi hukum, di mana penyidik akan membangun konstruksi hukum terhadap tindak pidana yang disangkakan, yaitu adanya dugaan penyalahgunaan 3 perbuatan, yang antara lain tentang fee broker, pembelian saham yang tidak liquid, dan pembelian dana reksa. Ulasan hukum. Yang pertama, penyebab terjadinya gagal bayar yang dilakukan Jiwasraya terhadap nasabahnya itu A. Permasalahan fundamental yang terkait masalah likuiditas dan solvabilitas yang sudah terjadi sejak lama. B. Tata kelola perusahaan yang lemah. C. Permasalahan likuiditas dari produk saving plan Jiwasraya yang menyebabkan naiknya pencairan dan penurunan penjualan.
Lalu ulasan ke yang kedua yaitu perlindungan hukum yang dapat dilakukan para nasabah antara lain dari aspek administrasi dengan cara meminta OJK mengenakan sanksi administratif kepada Jiwasraya. Yang kedua, bisa dari aspek pidana, yaitu dengan cara memproses pidana pihak yang menyebabkan terjadinya kerugian Jiwasraya. Dan bisa juga melalui aspek perdata, yaitu dengan cara gugatan perdata. F. Simpulan. Penyebab Jiwasraya gagal bayar kepada nasabahnya adalah permasalahan fundamental, tata kelola perusahaan yang lemah, serta permasalahan likuiditas. Dan perlindungan hukum terhadap nasabah dapat dilakukan melalui jalur administrasi, pidana, serta perdata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.